Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahal anjir. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar kognitivisme. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ratu Zapa Tendrikino dengan NIM belakang 149. Perkenalkan, nama saya Monika Rafaela Septiani Indramu dengan NIM 005. Dan saya Muhammad Fajar dengan NIM 123. Baik, langsung saja. Baik ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognitivisme. Kognitivisme dapat dipahami sebagai suatu proses di mana individu membangun dan mengkonstruksikan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan teori kognitivisme juga menjelaskan bahwa belajar terjadi di dalam pikiran manusia, dan saat seseorang belajar, ia tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memikirkan, memahami, dan mengelola informasi tersebut. Intinya, belajar adalah proses berpikir. Otak bekerja untuk mengolah informasi, dan yang paling penting bukan soal hasil, tetapi juga proses memahami. Contoh sederhananya, di mana ada seorang anak, seorang siswi, dia itu mempelajari rumus matematika, tapi dia juga harus mengerti kenapa rumus matematika itu digunakan di dalam pembelajaran matematika. Berarti dia tuh tidak hanya saja mempelajari matematika itu, tapi dia juga harus mengetahui kenapa rumusnya di dalam matematika itu bisa digunakan gitu loh. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang berikutnya ada proses belajar menurut Jean Piaget. Dalam teori Piaget, proses belajar terjadi melalui yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah proses ketika kita memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Artinya, individu mencoba memahami hal baru dengan cara mengkaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang lama. Contohnya, misalnya seorang anak sudah mengetahui bahwa kucing adalah hewan berkaki 4. Ketika ia melihat kambing untuk pertama kali, mungkin ia menganggap bahwa kambing itu juga seperti kucing karena memiliki ciri khas yang sama, yaitu berkaki 4. Jadi dia tuh menganggap hewan-hewan yang berkaki 4 itu adalah kucing karena dia tuh masih mempelajari pengetahuan lama. Semenjak dia mempelajari tentang bahwa ada hewan kambing itu, ternyata itu tuh di proses pembelajaran yang baru karena dia menganggap bahwa kambing itu adalah kucing karena dia berkaki 4 juga. Nah, oke. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses ketika seorang mengubah atau menyesuaikan struktur pengetahuan yang sudah ada karena informasi baru tidak sesuai dengan pemahaman sebelumnya. Kita kembali lagi ke contoh anaknya tadi. Salah. Artinya, individu mulai menyadari bahwa pengetahuan lama tidak cukup untuk menjelaskan hal baru, sehingga perlu diperbaiki. Jadi kita kembali lagi ke contoh yang lama. Anak tadi mulai menyadari bahwa kambing itu berbeda dengan kucing, baik dari suara, bentuk maupun kebiasaannya. Akhirnya, ia mengubah pemahaman dan mengelompokkannya bahwa ada berbagai jenis hewan berkaki 4, bukan hanya kucing saja. Jadi dia tuh sudah mengetahui bahwa hewan berkaki 4 itu tidak hanya kucing saja. Dia bisa melihat dari bentuk, suara, dan karakteristiknya mereka masing-masing karena setiap hewan itu pasti punya kebiasaan dan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga ada ekuilibrasi, adalah proses menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi sehingga tercapainya pemahaman yang stabil dan tidak membingungkan. Dalam proses ini terjadi ketika individu berhasil menyatukan informasi lama dan baru menjadi pemahaman yang lebih tepat. Dan ekuilibrasi juga membantu seorang mengurangi kebingungan saat menghadapi hal baru. Contohnya, maaf ya, setiap ini saya kasih contoh. Contohnya melalui proses asimilasi dan akomodasi, anak tersebut akhirnya mampu membedakan antara kucing dan kambing dengan benar. Ia memahami bahwa keduanya sama-sama hewan berkaki 4, tetapi memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda. Akhirnya dia sudah bisa membedakannya ya teman-teman, setelah melewati proses asimilasi dan akomodasi itu. Ya, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah proses belajar atau memori.
Dalam perkembangan teori kognitif modern, proses belajar juga melibatkan yang pertama itu ada encoding atau menerima informasi. Adalah proses ketika kita menerima dan mulai memahami informasi baru, dan ini adalah tahap awal saat kita belajar sesuatu informasi masuk melalui indera seperti melihat, mendengar, dan membaca. Contohnya, saat guru menjelaskan materi di dalam kelas, kita mendengarkan dan memperhatikan. Itulah proses encoding atau menerima informasi, yaitu saat informasi pertama kali masuk ke dalam pikiran kita. Jadi ketika guru menjelaskan sesuatu atau memberikan kita pembelajaran, otak kita itu dalam proses menerima gitu loh. Jadi apapun yang diberi penjelasan atau diberi tahu oleh guru ataupun siapapun itu, kita memasuki proses yaitu menerima informasi. Yang kedua ada storage itu menyimpan informasi. Storage adalah proses ketika informasi yang sudah diterima tadi disimpan di dalam memori atau ingatan. Selain itu, informasi yang kita pelajari tidak langsung hilang, tetapi disimpan di dalam otak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, materi yang kamu pelajari hari ini bisa kita ingat saat ujian nanti karena sudah tersimpan di dalam memori. Sudah ada. Yang berikutnya ada retrieval. Benar. Retrieval atau mengingat kembali. Dalam proses ketika kita mengambil kembali informasi yang sudah ada dan disimpan dalam memori, dan ini terjadi saat kita mencoba mengingat sesuatu yang sudah dipelajari atau pernah dipelajari. Contohnya, saat ujian kamu mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya, itulah namanya proses retrieval. Jadi manusia itu ada yang anaknya itu ingatannya itu jangka panjang, ada yang anak itu ingatannya jangka pendek. Jadi kalau pembelajaran yang dikasih dari kayak pertemuan pertama sampai akhir, ada yang ingatnya sampai akhir, ada anak yang dikasih pembelajaran itu dia itu lupa lagi, jadi dia harus butuh belajar lagi. Jadi dalam proses ini saling berhubungan dan terjadi secara terus menerus, dan jika salah satu proses tidak berjalan dengan baik, maka belajar juga akan terganggu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, selanjutnya ada implementasi pada ABK. Nah, yang pertama itu menggunakan media konkret seperti gambar dan benda nyata. Jadi guru bisa memulai pembelajaran menyiapkan barang yang bisa dilihat atau benda yang bisa dilihat dan dipegang oleh siswa. Nah, tujuannya itu siswa itu bisa langsung melihat atau memegang barang untuk dikerjakan, kayak misalnya nih ada buah sama kancing baju. Jadi misalnya pertambahan, jadi guru tuh bisa memberikan itu ke anak-anaknya agar langsung dipraktekkan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada memberikan materi dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, itu maksudnya maksud dari memberikan materi dari yang sederhana ke kompleks itu, jadi setiap guru itu memberi pelajaran dari yang mudah ke yang sulit. Contohnya itu belajar penjumlahan yang sulit. Nah, sebelum memulai pembelajaran yang sulit, guru itu wajib memberitahu dulu itu angkanya seberapa besar sih gitu. Dan cara menghitungnya tuh dari yang sederhana. Untuk buka engkar. Jadi kayak bertahap gitulah untuk yang materi sederhana ke kompleks tuh. Selanjutnya ada kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kaitan materi dari kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dari rutinitasnya. Contohnya saat belajar waktu. Nah, saat belajar waktu itu pagi dia berangkat sekolah, siang waktunya makan, malam waktunya tidur. Jadi setiap diulang terus-menerus dia bakalan mengingat jadwal-jadwalnya dia. Selanjutnya melihat siswa secara aktif dalam pembelajaran dengan melibatkan siswa secara aktif
dalam pembelajaran dengan cara ini siswa lebih mudah memahami materi. Jadi melibatkan siswa secara aktif itu kayak gurunya itu menyebutkan warna, misalnya nih warna merah. Nah terus siswanya itu disuruh cari warna merah tersebut. Jadi siswanya itu disuruh berdiri untuk mencari warna merah dan diberikan kepada guru. Itu termasuk aktif dalam kelas. Next. Selanjutnya ada kelebihan kognitivisme. Teori kognitivisme memiliki beberapa kelebihan, yaitu membantu siswa memahami bukan hanya menghafal. Nah jadi kalau untuk bantu memahami bukan hanya menghafal, kita memberitahu ke anaknya kalau merah itu darah, tetapi yang diingat anaknya itu cuma kata merah itu darah. Yang dimaksud sama guru itu merah itu bukan berarti hanya darah saja, tetapi bisa apel atau benda-benda lain yang berwarna merah. Jadi itu maknanya tidak cuma satu, hanya merah itu darah, tetapi warna merah itu banyak artinya. Terus mendorong siswa aktif dan kreatif. Mendorong siswa aktif dan kreatif. Contohnya guru membawakan buah apel dan pisang. Jadi siswa itu disuruh memilih antara buah apel dan buah pisang yang mana yang paling mereka sukai. Dan setelah mereka menunjuk atau memilih, siswa itu disuruh menggambar. Nah dari situ bisa dilihat siswa itu aktif dalam mengikuti pembelajaran karena kayak dia sudah berpartisipasi nih, ceritanya berpartisipasi, kayak menunjuk apa yang disuruh, apa yang dia sukai, dan terus dia kreatif itu karena dia mau menggambar dan gambarannya itu pasti berbeda-beda. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kalau yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu contohnya seperti yang dibilang sama Reva tadi, yang tentang hewan misalnya nih hewan burung dan kucing, yang mana yang bisa contohnya gitu kan. Terus ditanya yang mana yang bisa terbang dan yang mana yang tidak gitu. Terus siswanya itu bisa melihat dari ciri-cirinya yang mana bisa terbang dan yang mana yang tidak. Dari situ juga bisa berpikir kritis. Nah itu sangat sesuai untuk pembelajaran ABK. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, karena teori kognitivisme memiliki kelebihan, pastinya memiliki kekurangan. Yang pertama itu salah satu kekurangan yang cukup terlihat adalah teori ini menuntut kemampuan berpikir yang cukup tinggi dari siswa, sedangkan di dalam lapangan ya kan, tidak semua siswa mampu berpikir kritis. Ada yang dijelaskan langsung paham, ada yang dijelaskan hari itu paham, besoknya lupa, dan ada juga yang tidak paham-paham, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, teori ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan yang cukup dalam merancang pembelajaran. Guru tidak hanya memahami dan menguasai materi saja, tetapi juga harus memahami bagaimana cara siswa berpikir. Karena siswanya heterogen banyak ya kan. Tentunya pembelajaran yang dibutuhkan anak itu berbeda-beda. Ada yang pintarnya jika diberi video, ada juga yang langsung latihan soal. Jadinya guru harus lebih kreatif dalam memahami siswa. Kekurangan lainnya adalah teori ini kurang memperhatikan faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan emosional siswa. Dikarenakan berfokus pada pemikiran yang tinggi, jadi teori ini cenderung melupakan seperti sisi emosional siswa, latar belakang keluarga dan masalah yang dihadapi siswa. Jika dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus, hal ini lebih sulit lagi karena setiap anak memiliki kekurangan dan
pemahaman yang berbeda-beda kan, kognitif yang berbeda juga. Jadinya guru harus dituntut lebih sabar, konsisten dalam memberi materi dalam setiap anak yang membutuhkan perlakuan khusus. Baik, next. Baik, selanjutnya ada tahap perkembangan teori kognitivisme menurut Jean Piaget, yaitu sama seperti kelompok 8 kemarin ada 4 tahapan. Yang pertama ada sensori motorik, pra operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang sensori motorik, anak belajar umur 0 sampai 2 tahun. Di fase ini anak belajar melalui pengenalan langsung yang melibatkan indera dan gerakan tubuh. Pada fase ini anak belum mampu menggunakan bahasa atau simbol untuk mempresentasikan sesuatu, sehingga pada fase ini anak belajar pada aktivitas seperti menyentuh, menggenggam, melihat, dan juga mendengar. Yang kedua, tahap pra-operasional umur 2 sampai 7 tahun, anak mulai mampu menggunakan bahasa dan simbol dalam berpikir. Sudah bisa menggunakan sesuatu melalui kata-kata atau gambar, tapi masih egosentris. Seperti ketika anak meminum air putih dan orang lain meminum air sirup, mungkin anak bisa beranggapan rasanya sama, padahal hal tersebut rasanya berbeda. Lanjut, yang ketiga ada operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Di sini anak mulai mampu menggunakan bahasa dan simbol dalam berpikir, sudah mampu berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal yang bersifat konkret atau nyata, dan sudah bisa memikirkan sebab akibat secara sederhana. Seperti anak sudah memahami sifat air, jadinya jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain jumlahnya akan tetap sama. Dan yang terakhir ada operasional formal untuk anak 11 tahun ke atas. Anak sudah mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Pemikiran tidak lagi terbatas pada hal-hal konkret, tetapi sudah mencakup abstrak seperti keadilan, moralitas, dan teori ilmiah. Jadi setiap tahap memiliki cara berpikir yang berbeda. Baik, mungkin dari teman-teman apakah ada tambahan atau pertanyaan? Aku Tambahan. oh kali Harus ke aku. baik, mungkin jika tidak ada tambahan mungkin mau bertanya. ada yang mau pertanyaan. Kamu satu lah. Kami juga 2 pertanyaan saja sesuai dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Ini satu, di sini satu. Siapa mau bertanya jawab es. Mau juga? Iya. Kita satu. Satu lah dari sini. Bertanya. Bertanya. Kalau nggak ada apa? Kamu. Gak ada yang mau tanya mereka Joyce. Berarti di sini dua. Udahlah. Joy satu. Siapa lagi satu? Sajui sama Nabila. Nabila kamu nanya kan? Bukan soal masalah. Ada pertanyaan dalam ada yang namanya metodologi atau bagaimana itu bisa memahami berbedanya sendiri. Pertanyaannya, kita kan memiliki kelemahan, ada beberapa individu yang memiliki kelemahan metakognitif. Jadi dijelaskan dampak ketika seorang individu mengalami kelemahan metakognitif terhadap proses belajar, termasuk tadi itu yang dari Piaget punya asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Jelaskan dampaknya terhadap proses belajar, terutama terhadap Piaget, dan jelaskan juga penyebabnya. Intinya jelaskan dampak ketika seorang individu. Jelaskan dampak ketika seorang individu mengalami kelemahan metakognitif. Kemampuan metakognitif. Kurang kamu itu metakognitif itu kemampuan individu memahami cara berpikirnya sendiri. Iya kok sama Lanjut. dampaknya itu apa? Dampak kan bagi anak yang ini apa? Cara berpikirnya berkurang. Dan juga penyebabnya. Ini lama di sini.
tidak, intinya juga Tidak bisa deh. Intinya ini sudah termasuk di dalam 4 itu. Awal. Ini loh, kelebihan dan kekurangan itu lebih dominan tuh yang mana? Di praktek langsung di lapangan atau ini? Ya kan? Kok lebih dominan ke Isinya itu kayak Nanti dikasih tanggalnya kalau ternyata apa ini menurut kelompok kami. Maksudnya jawabannya menurut kelompok kami, Regina, ya Allah. istighfar. Oke teman-teman, kita serahkan